Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang dorongan utama motivasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Prima Ayu Dewani. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi dan motivasi pegawai. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan, dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi karyawan adalah suatu faktor yang mendorong seorang karyawan untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia pasti memiliki suatu faktor yang mendorong perbuatan tersebut. Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat penting bagi tinggi rendahnya produktivitas perusahaan. Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi tercapainya tujuan bersama ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama motivasi finansial dan yang kedua motivasi non-finansial. Berikutnya, kebutuhan menurut Maslow. Hierarki kebutuhan dasar manusia termasuk 5 tingkat prioritas. Dasar paling bawah atau tingkat pertama termasuk kebutuhan fisiologis, tingkat kedua kebutuhan keamanan dan perlindungan, tingkat ketiga berisi kebutuhan akan cinta dan memiliki, tingkat keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan diri termasuk juga kepercayaan diri dan nilai diri, tingkat terakhir merupakan kebutuhan aktualisasi diri. Berikutnya saya akan menjelaskan 5 tingkatan kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow, sehingga seorang yang belum memenuhi kebutuhan dasar lainnya akan lebih dulu memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Yang kedua, keselamatan dan rasa aman. Keselamatan dan rasa aman adalah kebutuhan yang perlu mengidentifikasi jenis ancaman yang bisa membahayakan bagi manusia. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta. Kebutuhan akan rasa cinta setelah seorang memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan, mereka menjadi termotivasi oleh kebutuhan akan cinta seperti keinginan untuk berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi sebuah keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini memiliki dua komponen. Yang pertama, menghargai diri sendiri, dan yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan diri sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, untuk menjadi kreativitas yang bebas, mencapai puncak prestasi potensinya. Kebutuhan aktualisasi diri ini yaitu kebutuhan untuk ingin berkembang, ingin berubah, dan hierarki kebutuhan aktualisasi ini merupakan puncak dari hierarki kebutuhan manusia, yaitu perkembangan atau perwujudan potensi dan kapasitas secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyamia Paramita akan melanjutkan materi dari Gladys.
Yang selanjutnya yaitu motivasi intrinsik. Menurut Siagian, motivasi intrinsik bersumber dari dalam individu. Motivasi ini menghasilkan integritas dari tujuan-tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu, di mana keduanya dapat terpuaskan. Faktor-faktor motivasi intrinsik. Menurut Hasibuan berpendapat bahwa ada beberapa faktor dari motivasi intrinsik, antara lain yang pertama yaitu tanggung jawab, lalu penghargaan, ketiga pekerjaan itu sendiri, dan pengembangan dan kemajuan. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Menurut Permana mengutip dari Nawawi menjelaskan motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Lalu faktor-faktor motivasi ekstrinsik yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik menurut Manulang yaitu yang pertama ada gaji dan kedua kebijakan. Dan selanjutnya ada perbedaan antara teori hierarki Maslow dengan teori dua faktor motivasi Herzberg, yaitu yang pertama Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari 5 tingkat, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman atau kenyamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi diri. Sedangkan Herzberg mengelompokkan atas 2 kelompok. Yang kedua, menurut Maslow, semua tingkat kebutuhan itu merupakan alat motivator. Sedangkan Herzberg bukan alat motivasi, yang berupa gaji, upah, dan sebagainya itu bukan alat motivasi, hanya merupakan alat pemeliharaan saja. Yang menjadi motivator adalah yang berkaitan langsung dengan pekerjaan itu sendiri. Dan yang terakhir, teori Maslow dikembangkan hanya atas pengamatan saja dan belum pernah diuji coba kebenarannya. Sedangkan Herzberg didasarkan atas hasil penelitiannya sebagai pengembangan teori Maslow. Materi selanjutnya tentang pengkondisian operan. Teori ini muncul setelah teori classical conditioning. Pada teori classical conditioning, proses yang terjadi bersifat reflektif. Misalnya, bunyi yang dipasangkan pada makanan akan memunculkan perilaku mengeluarkan air liur pada enzim. Namun faktanya tidak semua perilaku manusia itu bersifat reflektif. Banyak sekali tingkah laku manusia itu yang didasarkan pada tujuan tertentu, sehingga memunculkan sebuah teori tentang pengkondisian operan, yang mana sebuah tingkah laku yang muncul untuk menghasilkan sebuah konsekuensi. Tingkah laku yang dipengaruhi oleh konsekuensi ini disebut dengan operant behavior. Tokoh utama teori ini adalah E. Alderdijk. Ia terkenal dengan penelitian awal operant conditioning mengenai intelijensi binatang. Dalam penelitiannya, seekor burung merpati dimasukkan ke dalam sebuah kotak atau Skinner box. Merpati lapar dihadapkan dengan stimulus dinding kotak yang salah satu sisinya ada bintik yang dapat menghasilkan cahaya merah. Setiap kali merpati mematuk bintik itu, maka keluar makanan dari lubang di bawah bintik. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama diberi makan kalau mendekati cahaya, kemudian diberi makan kalau berdiri dekat bintik cahaya, kemudian makanan hanya diberikan apabila merpati itu mematuk ke bintik cahaya. Kemudian yang terakhir, makanan akan segera diberikan kalau merpati itu mematuk cahaya. Dalam teori ini berlaku law of effect. Tingkah laku yang mengarah pada kondisi yang menyenangkan akan cenderung diperkuat. Sebagai contoh, apabila kita mengerjakan PR, maka kita akan mendapatkan permen yang kita sukai, sehingga kita akan rajin untuk mengerjakan PR agar mendapatkan permen yang kita sukai. Di sisi lain, tingkah laku yang mengarah pada kondisi yang tidak menyenangkan akan cenderung diperlemah. Contohnya, apabila kita pulang terlambat, maka kita akan dimarahi oleh orang tua kita, sehingga kita tidak mengulangi atau kita berhenti untuk pulang terlambat agar tidak dimarahi oleh orang tua kita.
Komponen-komponen yang terdapat dalam pengkondisian operan ada 3. Yang pertama, operan behavior. Respon yang menghasilkan konsekuensi tertentu. Contoh, menekan kuas akan menghasilkan makanan. Yang kedua, operan konsekuensi yang berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan munculnya respon tertentu. Terdapat 2 jenis konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi yang menguatkan munculnya perilaku. Yang kedua, konsekuensi yang melemahkan munculnya perilaku. Yang ketiga, operan antecedents. Stimulus diskriminatif yang mendahului respon dan menandakan konsekuensi tertentu tersedia. Antecedents dan konsekuensi akan berpengaruh pada respon atau tingkah laku tertentu. Kemudian positif dan negatif penguatan. Teori penguatan ini dikemukakan oleh B.F. Skinner, yang mana tingkah laku yang mengarah pada konsekuensi positif dia akan cenderung untuk diulangi. Kemudian untuk tingkah laku yang cenderung memiliki konsekuensi negatif tidak akan diulangi. Yang pertama, kekuatan positif. Kekuatan positif pemberian sesuatu yang menyenangkan bagi individu apabila ia memunculkan tingkah laku yang diinginkan dengan tujuan tingkah laku itu akan meningkat. Ketika anak mendapat nilai bagus, dia akan mendapatkan pujian. Maka anak itu akan cenderung untuk meningkatkan belajarnya. Dia akan cenderung untuk belajar dengan rajin agar dia mendapat nilai bagus sehingga dia mendapatkan pujian. Yang kedua, negatif penguatan. Pengambilan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi individu apabila ia memunculkan tingkah laku yang diinginkan dengan tujuan tingkah laku itu akan meningkat. Contoh, ketika anak sakit dan ia minum obat, maka rasa sakit itu akan lebih berkurang atau rasa sakit itu akan hilang. Maka obat itu akan diminum dengan teratur apabila anak itu merasakan rasa sakit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan organisasi dan kritik terhadap modifikasi perilaku. Dalam pembentukan organisasi, haruslah dipikirkan secara matang-matang. Lalu berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan selama pembentukan organisasi. Yang pertama adalah musyawarah pemilihan. Lalu yang kedua ada visi dan misi. Visi merupakan tujuan dari suatu organisasi, sedangkan misi adalah cara-cara untuk mencapai mencapai kesuksesan visi tersebut. Lalu selanjutnya ada ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya ada SK atau surat keputusan. SK berisikan struktur organisasi. Surat keputusan ini sangat penting bagi sebuah organisasi atau komunitas. Dengan adanya surat keputusan itu, bahwa organisasi itu telah disahkan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur keorganisasian harus ada penanggung jawab, pembina, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi yang lainnya. Selanjutnya ada kelengkapan administrasi. Lalu yang terakhir ada program kerja. Nah, program kerja secara umum terdapat menjadi 3, yaitu program kerja rutin, lalu program kerja tahunan, dan program kerja situasional. Nah, yang dimaksudkan dalam proker kerja rutin di sini adalah suatu program kerja yang dilaksanakan 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, seperti itu. Lalu untuk yang program kerja tahunan, kita dapat ambil contoh seperti perayaan 17 Agustus,
lalu perayaan halal bihalal, Maulid Nabi, seperti itu. Lalu untuk program situasional, ini adalah bentuk kegiatan yang diadakan secara tiba-tiba. Semisal ada rapat evaluasi terhadap suatu kejadian, lalu ada gotong royong pasca bencana alam dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap modifikasi perilaku. Terdapat 4 ciri umum modifikasi perilaku. Yang pertama adalah fokus pada perilaku. Yang kedua adalah menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Lalu mengikuti pendekatan ilmiah. Dan yang keempat, menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. Fokus pada perilaku artinya menempatkan penekanan pada perilaku yang dapat diukur berdasarkan atas dimensi-dimensinya, seperti frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Karena itu, metode modifikasi perilaku selalu mengamati dan mengukur setiap tahap perubahan berbagai indikator dari berhasil atau tidaknya program bantuan yang diberikan. Dalam modifikasi perilaku akan menghindari label-label interpretatif dan sistem diagnostik, serta fokus pada perilaku serta berkurangnya atau berlebihannya suatu perilaku. Dalam modifikasi perilaku mengkategorikan apakah suatu perilaku sebagai berlebihan atau kekurangan merupakan langkah yang mutlak, sehingga dapat dipahami secara pasti mana perilaku yang terus akses atau berlebihan dan akan dikurangi atau yang termasuk defisit atau berkurangnya dan akan ditingkatkan. Identifikasi ini harus dilihat dalam konteks di mana perilaku tersebut muncul. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Dini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab terakhir dari kelompok 1, yaitu penerapan modifikasi perilaku. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku itu seperti apa. Perilaku itu sinonim dari kata aksi, aktivitas, kinerja, ataupun reaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku itu apa yang dilakukan atau dikatakan oleh seseorang. Selanjutnya yaitu modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini dapat diartikan yang pertama yaitu upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku seseorang. Yang kedua yaitu aplikasi prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis. Yang ketiga yaitu menerapkan proses atau prinsip-prinsip belajar atau psikologi pada manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa modifikasi perilaku ini adalah upaya untuk mengubah perilaku seseorang dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar atau psikologi pada manusia. Selanjutnya yaitu ada beberapa penerapan modifikasi perilaku. Yang pertama yaitu gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan ini contohnya seperti disabilitas. Dengan adanya modifikasi perilaku ini untuk mengajari berbagai skill atau kemampuan dengan gunanya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari mereka. Yang kedua yaitu gangguan jiwa. Dengan adanya modifikasi perilaku ini tujuannya untuk kemampuan atau menambah skill dalam kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pendidikan berkebutuhan khusus. Dengan adanya modifikasi perilaku ini untuk mengembangkan metode belajar, mengendalikan masa perilaku, dan meningkatkan perilaku sosial. Yang keempat yaitu rehabilitas. Dengan adanya modifikasi perilaku ini untuk mengajarkan kemampuan atau meningkatkan skill dari mereka. Yang kelima yaitu psikologi komunitas. Dengan adanya modifikasi perilaku ini untuk mengatur perilaku masyarakat, tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Yang keenam yaitu psikologi klinis. Dengan adanya modifikasi perilaku ini untuk menolong orang dengan masalah pribadinya.
yang dimiliki seseorang tersebut. Yang ketujuh yaitu bisnis, industri, dan pelayanan umum. Dengan adanya modifikasi perilaku ini meningkatkan kinerja serta keamanan kerja. Selain itu juga meningkatkan produktivitas. Yang ke-8 yaitu manajemen diri. Dengan modifikasi perilaku ini untuk mengatasi atau mengatur perilaku diri sendiri. Yang ke-9 yaitu manajemen anak. Dengan modifikasi perilaku ini bisa dapat mengatasi kebiasaan-kebiasaan anak yang menyimpang atau yang tidak baik. Yang ke-10 yaitu psikologi olahraga. Dengan adanya modifikasi perilaku ini untuk meningkatkan kinerja para atlet dalam pelatihannya atau pertandingannya. Yang terakhir yaitu perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Dengan modifikasi perilaku ini membantu atau membentuk hidup sehat seperti olahraga, makanan-makanan yang bergizi, serta menghindari hal-hal yang buruk bagi kesehatan. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok 1. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.